Halo Sobat Instor, kembali berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital idxchannel. Ya, Sobat Instor, bagaimana kabar Anda dalam membuka pekan ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda? Usai indeks harga saham gabungan atau ISG kembali menutup perdagangan pada akhir Mei 2006 kemarin dengan merosot ke zona merah dan parkir di level 6.127,38 pada perdagangan akhir bulan. Jika kemudian kita bandingkan level tersebut dengan posisi awal tahun, maka indeks terhitung telah merosot hingga 29,9%. Atau bahkan jika faktor pembandingnya adalah posisi tertinggi ISG di sepanjang 2006 ini di level 9.134,7 yang terbentuk pada 20 Januari 2026 lalu, maka porsi pelemahan indeks telah mencapai 32,9%. Apakah deretan portofolio Anda juga mengalami pelemahan sedalam itu? Atau Anda telah mengentaskannya dari pasar dan menguangkannya sebagai bentuk strategi cut loss? Atau justru dengan rendahnya posisi indeks saat ini, sejumlah dana segar telah Anda siapkan untuk aksi borong? Ya, Sobat Investor, terlepas dari pilihan strategi berinvestasi yang sedang Anda jalankan saat ini, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan guna memahami arah pergerakan bursa saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Salah satu isu arus utama sekaligus tekanan yang cukup mempengaruhi bursa saham domestik adalah terkait kebijakan baru pemerintah yang menerapkan sentralisasi ekspor komoditas strategis dengan menjadikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai satu-satunya pintu keluar bagi produsen komoditas strategis seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO serta aneka produk pertambangan agar bisa dijual ke luar negeri. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah para pelaku industri, pemerintah tetap bergeming dan menegaskan bahwa kebijakan sentralisasi ekspor tersebut merupakan strategi baru guna memerangi praktik curang yang selama ini kerap dilakukan oleh para eksportir nakal lewat taktik under invoicing hingga transfer pricing yang pada intinya memangkas nilai transaksi yang tercatat sehingga meminimalisasi nilai setoran pajak yang harus dibayar ke negara, sehingga bermuara pada minimnya penerimaan negara dari nilai yang seharusnya didapat dari aktivitas ekspor. Yang menarik dalam perkembangannya, penerapan kebijakan baru tersebut pada akhirnya seolah menjadi bola salju yang mengungkap betapa masifnya praktek kecurangan yang selama ini dilakukan oleh para eksportir nakal yang secara perlahan dan bertahap mulai terungkap identitasnya ke permukaan. Misal saja statement Kementerian Keuangan atau Kemenq yang mengaku tengah mengusut dugaan praktik manipulasi transfer pricing yang dilakukan oleh sejumlah eksportir CPO, di mana dalam proses pengusutan tersebut pihak Kemenq disebut telah membentuk tim khusus dengan berbasis penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI guna merunut beragam data transaksi ekspor yang telah terjadi dengan mencermati perbedaan harga ekspor yang dilaporkan di Indonesia dengan harga jual yang tercatat di negara tujuan. Tak hanya Kemenq, pihak Kejaksaan Agung disebut juga telah dilibatkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turut mengungkap siapa saja eksportir CPO yang selama ini telah melakukan kecurangan yang berimbas pada minimnya penerimaan pajak negara dari aktivitas ekspor. Bahkan pihak Kejaksaan Agung mengaku telah mengantongi sedikitnya 10 identitas eksportir CPO yang ditengani telah melakukan kecurangan lewat praktik transfer pricing. Dan sepertinya layaknya bola salju, satu persatu nama pun mulai dikaitkan dalam perkembangan kasus ini. Seperti diantaranya Wilmar International Limited, Musim Mas Group, PT Salim Infomas Pratama Tbk, hingga Golden Agro Resources yang terafiliasi dengan entitas di bawah naungan Sinarmas Group. Dan atas
Semakin berkembangnya kasus tersebut, pihak Wilmar International Ltd pada akhirnya merasa perlu angkat bicara dengan menyatakan bahwa sejauh ini raksasa agribisnis berbasis di Singapura tersebut belum menerima pemberitahuan resmi terkait upaya penyelidikan yang tengah dilakukan oleh otoritas Indonesia tersebut. Pernyataan resmi tersebut disampaikan pihak Wilmar dalam keterbukaan informasi yang dilaporkan ke Bursa Efek Singapura atau Singapore Exchange alias SGX. Namun demikian, dalam keterangan tersebut juga disebutkan bahwa meski pihak Wilmar belum menerima pemberitahuan secara resmi, namun upaya koordinasi telah dilakukan dengan otoritas pemerintah Indonesia guna memahami pokok persoalan yang menjadi perhatian utama dari pemerintah Indonesia. Di lain pihak, saat sejumlah eksportir masih terus menunggu perkembangan yang terjadi, konfirmasi pada akhirnya disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI yang mengakui bahwa praktik under invoicing hingga transfer pricing memang kerap terjadi dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil alias CPO beserta produk-produk turunannya. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadil Hasan yang menyebut bahwa terjadinya praktik nakal tersebut di lapangan lantaran masih lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui otoritas terkait. Fadil mengakui bahwa sebagian perusahaan sawit memang terbukti melakukan manipulasi nilai ekspor dan yang seharusnya dilaporkan. Menurut Fadil, sistem pengawasan yang lemah di lapangan pada akhirnya menciptakan ruang bagi eksportir untuk memanfaatkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Padahal setiap bukti pembayaran atau invoicing diserahkan kepada bea cukai melalui platform nasional single window yang harganya jauh lebih bawah di harga patokan ekspor atau HPE. Pada dasarnya bisa ditelusuri hingga diberikan hambatan administrasi untuk ekspor. Namun diakui Fadil, karena lemahnya proses pengawasan tersebut, langkah penelusuran tersebut jadi tidak dilakukan dan pada akhirnya praktik kecurangan tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Karenanya ke depan GAPKI mendorong pemerintah untuk dapat memperketat sinkronisasi data antar lembaga sehingga struktur industri dapat terbentuk secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang tegas terhadap manipulasi invoicing ini. Selain itu, GAPKI secara resmi juga mendukung diterapkannya praktik tata kelola ekspor yang baik di industri perkebunan dengan memperketat sinkronisasi data antar lembaga sehingga dapat mengantisipasi adanya praktik manipulasi invoicing yang berujung pada potensi kerugian negara yang harus segera dihentikan. Menurut Fadil, pemerintah pada dasarnya telah memiliki instrumen pengamanan yang cukup baik seperti National Single Window atau NSW serta keterlibatan surveyor yang harus dapat memastikan ekspor sesuai aturan demi memenuhi praktik curang para eksportir tersebut. Meski demikian, Fadil juga menegaskan bahwa pihaknya sebagai asosiasi yang menaungi para anggota dari kalangan perusahaan sawit tentu tidak memiliki kewenangan untuk memastikan ada dan tidaknya dugaan praktik manipulatif di lapangan. Poin tersebut bagi Fadil sekaligus menegaskan bahwa tanpa keterlibatan asosiasi dan proses penertiban yang dilakukan, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah memiliki sistem berlapis yang dapat dimaksimalkan dalam mencegah praktik curang di lapangan. Tak hanya GAPKI, dukungan atas upaya perang terhadap praktik curang eksportir juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang memahami bahwa kebijakan pengelolaan tata kelola ekspor yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing di lapangan, serta mengoptimalkan kontribusi devisa hasil ekspor atau DHE atas sumber daya alam bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam hal ini pihak APindo memastikan bakal siap untuk berperan sebagai mitra pemerintah, namun juga sekaligus mengingatkan agar proses pelaksanaan dari kebijakan ini dapat dilakukan secara bertahap, transparan dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor industri terkait. Hal ini oleh APindo perlu dipahami juga oleh pemerintah mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferronikel, ferroalloy serta kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok,
mekanisme pembayaran, serta profil pembeli internasional yang sangat berbeda-beda antara satu komoditas dengan komoditas lainnya. Pihak Apindo berharap bahwa selama masa transisi berjalan, maka seluruh aktivitas ekspor dapat tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan tetap disertai penguatan pengawasan serta integrasi sistem digital oleh pemerintah dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor yang dilegalkan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Emrul Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.